adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas materi kardinalitas suatu himpunan. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan ialah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Lambang atau notasi dari kardinalitas himpunan yaitu NA. Dibacanya banyaknya anggota himpunan A. Nah, apabila himpunan itu bernama himpunan B, maka notasinya yaitu NB. Syarat dari kardinalitas himpunan yaitu himpunannya harus merupakan himpunan berhingga atau finite set. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan berhingga? Nah, adik-adik, himpunan berhingga atau finite set ialah himpunan yang banyak anggotanya itu berhingga atau banyak anggotanya itu terbatas ya. Contohnya, ada himpunan A, anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8. Adik-adik bisa perhatikan, anggota himpunan A yaitu terbatas, hanya 2, 4, 6, dan 8. Coba contoh yang berikutnya, ada himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, titik-titik, kemudian 10. Nah, himpunan B juga merupakan himpunan berhingga ya, karena anggota himpunan B itu terbatas, yaitu mulai dari 1 sampai 10. Berarti anggota himpunan B yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, dua contoh tersebut merupakan contoh himpunan berhingga ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan himpunan tak berhingga? Nah, kebalikan dari himpunan berhingga yaitu himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga atau infinite set itu berarti himpunan yang banyak anggotanya itu tak berhingga atau tak terbatas ya. Contohnya, ada himpunan C, anggotanya itu 3, 4, 5, 6, kemudian titik-titik. Adik-adik bisa perhatikan, di akhir itu ada titik-titik, berarti anggota himpunan C itu masih bisa kita teruskan ya. Nah, berarti anggota himpunan C yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Anggota himpunan C itu tak terbatas ya. Berarti himpunan C itu merupakan himpunan tak berhingga. Coba ke contoh yang kedua. Ada himpunan D yaitu titik-titik, kemudian 2, 3, 4. Adik-adik bisa perhatikan, di awalnya itu ada titik-titik. Berarti sebelum 2 itu ada anggota yang lain. Nah, bisa jadi itu ada 1, kemudian ada 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Berarti himpunan D juga merupakan himpunan tak berhingga karena anggotanya itu tak terbatas ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ada himpunan E, anggotanya yaitu titik-titik, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan titik-titik. Adik-adik bisa perhatikan, di awal dan di akhir anggota himpunan E yaitu titik-titik. Berarti awal dan akhirnya itu juga tak berhingga. Nah, berarti himpunan E juga merupakan himpunan yang tak berhingga karena anggotanya itu tak terbatas sampai berapa ya. Gimana adik-adik? Bisa membedakan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga ya? Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Tentukan kardinalitas dari himpunan-himpunan berikut. 1. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. 2. Himpunan P anggotanya 1, 3, 5, titik-titik, 11. Kemudian nomor 3, himpunan Y anggotanya melon, mangga, markisa. Kemudian nomor 4, himpunan M anggotanya X, di mana X lebih besar dari negatif 3 kurang dari 4. X anggota bilangan bulat. Kemudian nomor 5, himpunan T anggotanya nama-nama hari yang diawali huruf S.
Nah, adik-adik, nanti akan kita bahas ya. Kita akan cari kardinalitas dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, kita bahas dulu dari soal nomor 1. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7. Adik-adik ingat, kardinalitas himpunan itu berarti banyaknya anggota dari suatu himpunan. Sekarang perhatikan anggota himpunan A. Jumlah anggota himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan A yaitu ada 4. Maka dinotasikan dengan NA sama dengan 4. Nah, berarti kardinalitas dari himpunan A yaitu NA sama dengan 4. Karena banyak anggota himpunan A yaitu ada 4. Kita ke soal yang kedua. Himpunan P anggotanya 1, 3, 5, 11. Nah, adik-adik, anggota himpunan P di tengah-tengahnya itu ada titik-titik ya. Tapi himpunan P itu termasuk himpunan berhingga, karena di awal dan di akhir itu ada batasnya. Sekarang kita tentukan dulu anggota himpunan P. Adik-adik perhatikan anggota himpunan P. Anggota himpunan P itu merupakan himpunan ganjil. Nah, berarti anggota himpunan P jika kita tuliskan lagi, yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, sekarang kita tentukan banyaknya anggota himpunan P. Banyaknya anggota himpunan P yaitu ada 6, maka kardinalitas dari himpunan P yaitu NP sama dengan 6. Nah, adik-adik, notasinya itu menyesuaikan dengan nama himpunannya ya. Kita ke soal yang ketiga. Himpunan Y anggotanya melon, mangga, markisa. Nah, banyaknya anggota himpunan Y yaitu ada 3. Maka NY sama dengan 3. Karena banyak anggota himpunan Y yaitu ada 3. Kita ke soal yang keempat. Himpunan M anggotanya itu X, di mana X lebih besar dari negatif 3 kurang dari 4. X anggota bilangan bulat. Nah, berarti kita tentukan dulu ya anggota himpunan M. Adik-adik cari bilangan yang lebih besar dari negatif 3 tapi kurang dari 4. Nah, anggota M yaitu ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Negatif 3 dan 4 tidak termasuk ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang kita tentukan kardinalitas himpunan M atau kita tentukan banyaknya anggota himpunan M. Adik-adik perhatikan anggota himpunan M. Nah, adik-adik hitung jumlah anggota M. Jumlah anggota M yaitu ada 6. Maka kardinalitas himpunan dari M atau NM yaitu 6. Kita ke soal yang kelima. Himpunan T anggotanya nama-nama hari yang diawali huruf S. Nah, adik-adik, kita tentukan dulu anggota T. Nama-nama hari yang diawali huruf S yaitu ada Senin, Selasa, dan Sabtu. Berarti banyaknya anggota himpunan T ada 3. Maka dapat kita tuliskan NT sama dengan 3. Nah, gimana adik-adik? Semoga pembahasan kakak kali ini bisa dipahami ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan kakak sambung di video berikutnya. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.